Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu sore hari ini. Thank you, Jesus. Sungguh Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sekarang sampaikan isi hati-Mu buat kami semua mengerti kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, setiap kami tanpa terkecuali, roh hikmat, wahyu dan pengertian yang kuasai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami syukuri anugerah-Mu hari ini. Dan biarkan setiap kami diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Alright, silakan duduk saudara sekalian. Saudara lakukan ketika Anda melayani atau saudara kerja sekuler di dunia ini. Prinsip firman ini berlaku sangat universal. Jadi kalau Anda bisa nangkap prinsipnya, hukumnya, law-nya, aturannya, maka ini berlaku dimanapun saudara berada. Ada orang duduk di kursi VIP dengan sandaran sendiri. Hanya Bapak Presiden yang boleh begitu. Prinsip firman itu berlaku universal banget. Artinya kalau orang itu bisa memakai akan hukum-hukum firman itu di pelayanan, maka prinsip yang sama Anda masukkan di sekuler akan jadi. Sebaliknya kalau saudara itu gunakan prinsip firman juga ketika Anda di sekuler, Anda melayani, tapi yang digunakan bukan prinsip sekuler loh, prinsip kebenaran firmannya, maka otomatis juga akan berlaku hebat dalam pelayanan. Dunia ini kenal namanya Harvard University. Siapa yang belum pernah dengar namanya? Jangan angkat tangan, malu-maluin. Harvard University itu dimulai oleh sebuah lembaga pelayanan. Asalnya pertama itu sekolah Alkitab, seminari. Mereka bisa begitu berhasil. Lalu prinsip yang sama mereka kembangin. Hari ini semua orang kenal Harvard University sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di dunia. Tapi asalnya sebetulnya itu sekolah Alkitab. Ada banyak contoh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Israel tahun 67 mereka berhasil mengambil kembali akan kota Yerusalem. Ada perang luar biasa yang mengangkat nama seorang jenderal terkenal dari Israel, namanya Moshe Dayan. Kalau Anda pernah dengar namanya, itu jenderal dengan mata cacat satu, sehingga dia pakai kayak Pirates of Caribbean, penutup mata gitu. Orang ini berkata begini, saya perang bisa begitu menang, dan menangan pokoknya lah. Dia berkata, saya buka Alkitab, saya lihat prinsip perang di situ, saya terapin prinsip perangnya, dan dia berkata, dari situ saya meraih kemenangan besar. Dia tulis dalam buku biografinya. Dan Moshe Dayan, jenderal terkenal sekali di Israel. So, ada prinsip-prinsip di firman ini yang berlaku universal. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia ciptakan tidak membagi itu antara ini kerohanian, ini yang sekuler, tidak. Dia ciptain aja dunia. Artinya prinsipnya satu, yang dari Tuhan itu satu. Tidak dibedakan antara yang sekuler dengan yang rohani. Pemahaman kita yang terbatas yang membuat kita berpikir bahwa ini dibedakan dua, tapi sebetulnya tidak. Siapa yang pengen berhasil hidupmu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang buka kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang pertama. Kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama. Coba lihat mulai ayat yang keempat. Saya akan baca perlahan sampai dengan ayat yang ke-12 dari kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama. Judulnya Yeremia dipanggil dan diutus.
Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini saja kalau sudah diucapkan hebat, artinya Tuhan sudah ambil sebuah keputusan. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kekerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, sampai di sini kalau Anda perhatikan, mandat Tuhannya jelas sekali. Yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan jelas. Sampai di mana batasannya jelas. Otoritasnya sangat jelas. Tapi antara mandat diberi, antara kemauan Tuhan dengan kenyataan, itu ada satu jembatan yang Anda harus lewati. Banyak orang mendapatkan visi, banyak orang merasa ngerti yang Tuhan mau, banyak orang berpikir, aku tahu ke depan ini yang aku mau tuju. Tetapi untuk menjadikan itu sebagai sebuah realita, ada satu bagian yang tidak boleh Anda lupakan. Itu jembatan harus Anda punya. Nah, jembatannya jembatan apa? Coba lihat ayat berikutnya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jembatannya bertanya, apa yang kamu lihat? Bisakah kamu lihat sesuatu? Jembatannya itu adalah apakah Anda bisa melihat? Nah, kita berkata begini, jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Jembatannya untuk menjadikan sebuah impian, sebuah visi menjadi kenyataan adalah, apakah Anda bisa melihat? Lihat apa, Pak? Lihat peluang, lihat pintu, lihat kesempatan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada banyak orang punya impian, ada banyak orang punya angan-angan, ada banyak orang punya cita-cita, tapi dia tidak mampu mewujudkan itu menjadi kenyataan, sebab dia hanya terbuai dengan impiannya, dengan dreamnya, dengan mimpi-mimpinya, tapi dia nggak bisa mewujudkan itu menjadi realita. Di mana masalahnya? Masalahnya matanya tidak bisa lihat. Dia bingung aja. Aku mesti ngapain ya? Aku mesti ngapain? Dia total bingung sebab dia tidak bisa melihat. Makanya sebelum Yeremia menjalankan mandatnya Tuhan, jadi orang yang luar biasa di hadapan Allah dan manusia, Tuhan cek dulu, dia berkata, apa yang kamu lihat?
Bisa nggak lihat sesuatu? Dan seringkali kita nggak bisa lihat. Saya beri contoh, saudara. Saya beri contoh. Hari kedua ketika masuk sekolah, saya muter sekolah itu. Saya punya hobi baru setiap pagi. Jalan-jalan lihat anak-anak sambil mengingat masa lalu, saudara. Saya pernah seumur mereka, mereka belum pernah seumur saya. Jadi saya agak menang di situ aja sebetulnya. Saya datang ke areal tempat anak-anak playgroup main di situ. Saya dengar cerita terjadi hate and love relationship antara dua anak pendeta kita, Mr. Davis and Mr. Joje, saudara. Mereka bisa peluk-pelukan dan pukul-pukulan dalam menit yang sama. Itu ajaibnya anak-anak. So, saya jalan aja, saya lihat. Ya, halo Davis. Dia tahu dirasani, dia tahu. Saya lihat pemandangan yang aneh. Saudara bisa lihat itu dan tidak merasakan apa-apa. Anda bisa lihat, tapi Anda lihat sesuatu. Saya beri contoh. Dua anak kecil lagi jalan. Rupanya ini teman sekelas. Yang satu namanya Doni, lebih tinggi sedikit. Yang lebih kecil lagi, temannya digandeng sama Doni, nangis, saudara. Dan ini teman baik loh, ini teman ini baik banget. Yang nangis digandeng, diajak ke sana, gandeng lagi, diajak ke sana, diajak jalan ke sana, ujung sana, tetap nangis. Nah, saya lihat pemandangan itu, saya bilang, kenapa ya? Kok anak kecil ini nangis? Tapi saya berpikir, ya ada banyak juga anak-anak yang nangis. Kalau Anda lihat di playgroup itu lucu-lucu. Ada yang mami, gitu ya. Ada yang digendong maminya, ada yang segala macam, ada yang digendong bapaknya, diangkut begini, masukin sekolah, jebrak, tinggal pergi, tinggal pulang. Aneh-aneh lah, Anda lihat banyak yang aneh-aneh. Ada yang datang pakai celana tidur, dilorot celana, ganti seragamnya, ada juga. Itu masih dalam batas oke, saudara. Banyak yang aneh-aneh Anda lihat. Banyak yang aneh-aneh. Ada yang gaya pakai tas digledek begini, bukan gaya kosong, nggak ada apa-apanya. Ada yang begitu. Pokoknya Anda akan lihat semua tingkah anak-anak di situ. Kenapa toh kok ini orang paling peka di dunia, dia tahu, dia lu. Siapa yang beri? Oh, terima kasih banyak. Tolong di video yang bagus nih. Enak tuh, saudara. Saya lihat anak itu nangis, tapi yang membuat saya tertarik adalah kesetia kawanan dari si Doni ini. Saya deketin, saudara. Siapa sih yang nangis? Musa. Pagi itu saya melihat Musa menangis. Saya baca di Alkitab, maka menangislah Yesus, tapi nggak ada maka Musa menangis, nggak ada. Tapi pagi itu saya melihat Musa menangis. Nah, Anda bisa lihat tidak? Tergantung. Saudara ini memang bisa lihat. Oh ya bisa dong Pak, saya lihat anak menangis. Saya beritahu saudara sesuatu, melihat dengan melihat itu beda. Ya sama sih, melihat dengan melihat itu beda. Kalau Anda melihat sebagaimana orang lain melihat, ya Anda berkata, ya anak nangis, so what? Yang lain juga nangis. Saya lihat banyak anak nangis, ya wajarlah. Ada yang hebat-hebat, yang berani sekali, ditinggal orang tuanya, datang naik bus, pulang naik bus tanpa diantar, banyak juga. Kalau Anda tanya, Musa menangis, ya anak biasalah nangis. Kenapa itu aja dikotbahin?
Sebab saudara tidak melihat yang saya lihat. Makanya hari ini Anda perlu lihat yang saya lihat. Waktu saya lihat Musa menangis, saya tanya, kenapa? Tambah kenceng nangisnya. Tapi saya tertarik pengen ngerti kenapa Musa menangis. Lalu gurunya datang. Dan gurunya berkata, Pak, dia malu karena tidak pakai sepatu. Saya lihat ke bawah, pakai sendal jepit. Musa malu dan dia menangis. Gurunya berkata begini, besok saya bawakan sepatu anak saya, masih baru, sudah enggak muat. Saya yakin muat di kakinya. Saya lihat pemandangan itu. Saya lihat ada kebutuhan. Kemudian hari berikutnya, malamnya saya cerita dengan anak-anak teman-teman yang ikut TSOA malam. Saya khotbah tentang Musa menangis. Sebab pada waktu gurunya ngomong dia tidak punya sepatu, saya lihat di daftar nama-nama kelas itu. Anda tahu namanya? Musa Al-Fateh. Malamnya saya cerita, besoknya sekolah dapat sumbangan 2 box isi penuh sepatu. Ngerti saudara? Sehingga banyak Al-Fateh lain yang pakai sepatu. Saya masih lihat banyak sih di situ. Hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa lihat. Tapi itu jembatannya. Dari sebuah pemandangan yang mungkin puluhan orang lihat hari itu, tidak menghasilkan 2 box sepatu. Tapi kalau Anda lihat dengan cara berbeda dan Anda bicara yang Anda lihat, saudara menjadikan sesuatu jadi sebuah realita dan jawaban. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara bisa ngerti nggak yang saya maksudkan? Itu pemandangan sepertinya biasa. Tapi cara melihat seperti itu yang dibutuhkan untuk Anda menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Segala macam pelayanan yang aneh-aneh yang Tuhan berikan buat kita selama 6 bulan terakhir, semua sederhana sih. Dari melihat. Dan kalau Anda bisa melihat secara berbeda, sesuatu akan terjadi, saudara. Tapi kalau kita melihatnya sebagaimana orang umum lazimnya melihat, Anda juga tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Yang namanya McDonald itu lahir ketika orang itu lihat orang mau beli burger, antrinya lama sekali. Dia lihat yang orang lain lihat tapi tidak kelihatan. Dia ciptakan fast food. Hari ini sudah jutaan dijual di seluruh dunia. Dari satu kali melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Kemarin kita buat acara KKR, namanya apa? Pesta Seru. Siapa yang hadir kemarin ikut bantu Pesta Seru? Pak Hasto ini orang yang paling tegar yang pernah saya lihat. Melihat dia nangis itu jarang, saudara. Kemarin saya lihat pemandangan yang ajaib sekali.
itu lebih dari 500 anak-anak yang cacat, yang secara fisik, secara mental, ada yang Down syndrome, kumpul sama-sama. Dan hampir boleh dibilang hampir semua kali, 95% lebih bukan dan belum terima Tuhan Yesus. Bayangin, itu banyak berjilbab datang. Ini saya ngomong terus terang nih ya, apa adanya, orangnya nggak akan tersinggung. Saudara tahu yang dapat visi itu siapa? Saudara kita namanya Yuli. Yuli itu dari Jambi. Sekolah TSOA tahun berapa? 2000 something lah, banyak sekali kita lupa. Dari kecil ya, entah karena apa itu, kedua matanya tidak bisa lihat. Dia fisiknya tidak bisa lihat, tapi dia lihat yang semua kita tidak bisa lihat. Beberapa teman tanya saya, Pak, ini ngumpulkan dari mana? Saya nggak tahu. Pokoknya kemarin lebih dari 500 kumpul di Dekoning. Coba saya mau tanya, melihat mana dia dengan saudara? Saudara, saya ajak mikir sederhana sekali. Kalau mau tahu, bayangin ya, malam ini sampai besok malam 24 jam aja, tutup matamu. Terus Anda cari jiwa. Gimana caranya? Anda gini, bertobat ya. Ya, saya nggak ngecek loh. Anda ditutup matamu, saya bilang coba cari jiwa. Di Semarang aja. Tapi dia orang Jambi, pindah Semarang. Fisiknya nggak bisa lihat yang lain. Lebih dari 500 orang dikumpulin. Dia bisa membuat drama. Saya tahu dibantu banyak teman. Suaminya main jadi badut. Ajaib. Bisa tuh. Dia lihat yang orang lain tidak bisa melihat. Yeremia ditanya, apa yang kamu lihat? Dan Anda harus mengerti satu hal, Alkitab berkata, without vision people perish. Tanpa visi umat itu binasa. Jadi kalau ke depan ini kita nggak bisa lihat yang mestinya kita lihat, itu orang sedang sebetulnya mati pelan-pelan tuh. Yang namanya mandatnya Tuhan yang dibaharui tidak dapat. Anda hanya meneruskan apa yang lama tanpa pernah mengerti ke depan ini mau ngapain. Saya baru dari Jawa Timur, KKR kesembuhan di Madiun dan Ngawi. Ya, ada banyak hal lah saudara, kesembuhan Tuhan kerja dahsyat banget. Para pendoa ngalami banyak. Pak Victor dikunjungi, diganggu lagi, entah kenapa dia Pak favorit, tadi Pekalongan juga gerok kasurnya, tidur sekamar dengan Hengki dibiarkan, dia ditemui, mungkin Hengki kalah ganteng ya Vic sama kamu, sehingga menurut saya itu reasonnya diantaranya menurut saya kenapa dia bisa begitu favorit dengan beliau itu. Bayangin dari Pekalongan sampai Madiun, everybody knows Victor Purnomo. Ini orang berbahaya buat kerajaan setan. Kalau enggak didiemin toh. Ini orang berbahaya loh. Saya ketemu dengan ratusan pendeta hari itu. Sejujurnya seringkali kesian sekali lihat pergulatan perjuangannya. Tapi yang paling memprihatinkan, kalau orang sudah tidak punya visi, tidak tahu mau ngapain, sekedar meneruskan apa yang ada. Makanya kita mesti minta ke Tuhan, Tuhan buka mataku ini supaya aku bisa lihat. Kalau tidak saudara, Anda akan hidup ya sudah, memang harus dijalaninlah hidup begini, mau apa lagi.
Kita coba yang terbaik seperti apa, tapi sebetulnya Anda tidak pernah didrive, didorong oleh kekuatan di dalam yang hebat. Dan akibatnya jadi orang mediocre, orang yang di tengah. Sekarang saya mau ajak Anda lihat bagaimana prosesnya. Ini bukan proses yang langsung Anda bisa lihat. Rasul Paulus pun mesti belajar. Nah, seperti apa proses melihatnya Paulus ini? Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Lihat mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Judulnya Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara dengerin ya, banyak orang itu naif. Kalau saya ngomong begini, oh Paulus dilarang oleh Tuhan memberitakan Injil di mana tadi? Di Asia. Orang pasti berkata, nggak mungkin. Tuhan kok melarang orang memberitakan Injil? Saudara ngerti gak sih? Tuhan itu panglima perang hebat, ahli strategi ulung. Kalau orang berkata, aku gak boleh nginjil ke sana, itu bukan berarti nginjilnya tidak boleh. Tapi dia itu ngerti strateginya. Aku mau ini dulu yang dilayani. Nah, sisi itu loh seringkali orang juga gak bisa lihat. Kita memang tidak berani mengecam Rasul Paulus karena di dalam Alkitab. Tapi kalau hari ini orang berkata, saya nggak boleh nginjil ke sana, orang bisa berkata, nggak mungkin, sebab dia tidak ngerti apa yang Tuhan fahami. Oke, dia mencoba, dicegah, nggak boleh. Teruskan lagi. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada kata mencoba di sana. Ada dua kata penting, melintasi, dan yang kedua mencoba. Ayat yang berikutnya, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ada beberapa tahapan dan ini proses yang Anda harus lewati. Satu, melintasi, melewati.
Mau tidak mau, hidupmu itu harus lewati, jalani. Ada saat di mana Anda belum lihat, di situ Anda jalani. Waktu Anda harus sampai ke tahap melintasi, engkau belum mengerti apa-apa. Cuma berkata, Tuhan dengan iman tolong aku. Dan sebetulnya seringkali Pak Yusak ngajar itu bagus. Dia berkata, paksakan rencanamu dalam hidupku. Itu kalau Anda nggak ngeliat pun, dipaksa Tuhan ke arah yang benar. Sejujurnya, ketika pertama kali saya disuruh dipaksa Tuhan buka gereja ini, juga nggak tahu tuh suruh ngapain. Ada teman marah sama saya, ini visi gerejanya apa? Nggak tahu. Itu loh, gereja itu di Jakarta hebat, semua jemaat yang ngerti visinya mau kemana. Saya berkata, saya harap aku bisa begitu, tapi aku nggak bisa ngarang-ngarang visi. Jadi maafkan saya. Dia ngamuk, dia bilang nggak akan maju gereja begini, ngawur, ini segala macam bla 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 bla. Tapi memang itulah tahap melintasi. Abraham dikatakan, pergi, nanti aku berikan tanah perjanjian. Kemana? Nggak tahu. Nyata, tidak pernah jelas suruh kemana. Musa misalnya, ayo kembali ke Kanaan, lewat mana? Tidak pernah jelas. Setiap hari dia beri tiang awan, tiang api. Tiap hari Tuhan ngomong mau kemana, baru mereka ikut. Tapi schedule-nya mau kemana nggak pernah jelas. Ada saat dalam kehidupan kita masuk tahap yang pertama, melintasi. Ya sudah, lewati aja, jangan bengong. Apa yang bisa engkau buat, yang terbaik bisa engkau buat. Di saat orang, kamu nggak punya visi, belum kelihatan. Tapi tidak ada satu hari yang kita biarkan kita nganggur. Salah kalau Anda menunggu dulu jelas baru Anda bergerak. Nanti tahap itu akan muncul. Tapi kenyataannya semua orang harus melintasi. Tapi memang kalau melintasi sampai mati, yaitu ada something wrong gitu, saudara. Aku gak pernah kita apa-apa, ya aku pokoknya melintasi terus begitu. Come on. Yang penting banyak orang gini, ya saya nggak nunggu. Nah, jadilah pertapa sana di Gunung Lawu, nunggu di situ. Waktu kita itu berharga. Kalau Anda dengar ngenteni, nggak akan datang nggak? Apa yang Anda mau tunggu? Apa yang bisa engkau buat, engkau kerjakan. Terbaik engkau bisa engkau lakukan. Itu loh, Alkitab cerita suku Benyamin punya berapa ratus orang yang kidal, yang bisa mengumban, main ketapel, main mengumban itu. Satu surai rambut kuda itu loh, tidak meleset. Bill Wilson pernah khotbah, itu bukan orang kidal itu orang yang tangan kanannya cacat karena perang. Mereka bertekad tidak akan menghabiskan waktunya di belakang meratapi tangan kanannya yang sudah cacat itu, tapi mereka memilih untuk melatih tangan kirinya sehingga mereka jadi pengumban yang luar biasa. Sasaran setipis rambut, tembak kena, tidak meleset. Hidup Anda dan saya begitu dong. Apa yang harus dilintasi? Kalau Anda sekolah yang benar. Jangan di sekolah berkata, Pak Guru, saya belum mau sekolah. Kenapa? Belum ada penglihatan. Ya saudara, ngentek ke waktumu toh ya. Yang bisa dibuat-buat, percayalah, nanti Tuhan akan tunjukkan yang besar di saat dia berkata, dia setia kepadaku. Untuk lihat sesuatu yang besar dalam mata rohanimu, mahal harganya. Lewati, lintasi jalan dengan Tuhan. Yang bisa engkau buat dulu. Yang penting hatimu benar. Kalau ngaco pelayanan sambil cari jodoh segala macam, nah itu Anda urusannya lain itu nanti. Tongkat Musa yang datang, saudara. Tapi kalau hatimu benar nih, lurus nih, kerjain. Kok
Kalau salah Pak, nanti dibenerin Tuhan. Dan tidak pernah ada orang sempurna, nggak ada salahnya, itu nggak ada. Kalau hatimu tertuju ke Tuhan nih, pengen yang bener nih buat Tuhan, Dia pasti akan tolong saudara. Dia bukan Tuhan kejam kok. Tenang aja, Dia butuh kita. Dan Tuhan mau kerjasama dengan kita. Setelah Anda melintasi beberapa saat, Anda akan harus mencoba. Coba. Ketika nanti jam terbangmu makin lama makin banyak, mesti coba. Apa ya? Apa ya? Coba tanyakan nih. Apa nih? Apa ini? Kita lagi banyak hal yang dibuat. Pak Ardian sering tanya sama saya, apalagi ya? Apalagi ini? Apalagi? Kita coba apalagi? Salah nggak itu? Enggak. Harus coba. Dan Agustus nanti kita mau buat pesta rakyat merdeka. Apa itu? Pasar malam cilik-cilian tingkat kampung. Ada satu kampung di Semarang ini kita mau masuk 2 hari. 2 hari penuh. Kaum mudanya kita beri seminar narkoba. Sorenya kita buat karnaval. Marching band, badut kita keliling kampung. Anak kampung suruh buat karnaval. Kita kasih hadiah toh yang berpakaian paling oke, ya kan? Malamnya kita buat toko rakyat, pasar murah. Anda boleh terlibat kalau Anda bisa jual barang murah, nggak sampai lebih dari Rp1.000 per item, Anda boleh daftar ke Pak Ardian. Pak, saya bisa Pak, kaos bola cuma Rp995. Boleh daftar ke Pak Ardian. Apalagi 1.003. Siapa tahu bisa. Kan kita perlu mujizat. Anda yang suka mendatengin barang dari Cina itu kan murah-murah tuh, 103 tuh kadang-kadang. Apa Pak? Tusuk gigi misalnya, loh ya toh. Apapun lah. Pokoknya rame berkati orang. Sewunan tuh kampung kumpul. Kita kasih panggung boneka, kasih live music. Rema kan punya apa? Panglipuran. Nah, itu panglipuran yang keluar. Nanti diisi dengan kesaksian hidup. Orang-orang yang punya kesaksian hidup yang nyentuh hidup orang lain. Mereka cerita hidupnya. Kasih potong rambut gratis. Kasih lagi keramas. Ada siapa yang buat grup keramas? Mana grup keramas? Udah tinggi dong. Ini orang-orang aneh, saudara. Keliling ke kampung-kampung ngeramasi anak-anak. Betul tuh, banyak anak tidak suka keramas. Kalau saya dibasahi rambutnya, disyamponi gini, setengah jam tuh ya harus ya. Diinjili, cuyak-cuyak, rapi kepalanya dalam nama Tuhan Yesus. Bayangin, campur semua. Pengobatan gratis, segala macam lah. Potong rambut, segala macam. Kita bisa buat pasar malam. Buat apa sih saudara? Penginjilan. Tanggal 18 nanti Youth ini punya acara spesial, ya. Namanya apa, Pak Enggi? Football apa? Football lovers. Oke, saya meat lovers. Oke, football lovers. Roni Pati Nasrani akan datang. Ya, Pak, saya tidak kenal dia. Percayalah Anda tidak tahu. Zaman saya muda, ini orang hebat sekali. Sekarang sudah tua. Tapi dia akan ikut bantu kita, ikut jadi pelatih kepala. Kita mau buat sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Masuk keluar kampung kita nanti, buat kambing cup. Ada kambing. Oh anding. Nanti Anda lihat. Pak, kenapa pendeta ngurusi bal-balan? Sebab saya lihat yang Anda tidak lihat. Anda kan hanya soal main. Itu kita ini banyak pemain futsal tingkat RT. Sabtu tuh main jebret 9-0, 12-0 gitu. Karena tidak ada lawaknya, jadi golnya terbuang terus. Itu bagus sih buat olahraga. Tapi kalau cuma bal tendang, nggak bagus sih. Mesti semua kaitannya dengan kabar baik.
Tadi training apa Pak yang terakhir tadi hari ini? Payet ya, selesai, jahit segala macam, luar biasa. Kita buat banyak hal, tapi mesti coba apa? Coba aja. Semua kalau enggak seorang nanti gini orang itu ngomong tok komentar nanti begini susah lah begini, kamu tidurlah. Kita mesti lewati, lintasi. Nanti ketika Anda jalan, lama-lama itu Anda akan berkata, iya ya, seperti orang sekolah, seperti anak bayi tidak pernah atau diajari, halo ayah, ini adalah tata bahasa Indonesia. Ini subjek, ini apa? Aku murah mudeng kok bahasa Indonesia tuh saudara. Gak ada toh bayi kok diajari bahasa Indonesia tuh gak ada toh. Bisa ngomong sendiri gak? Bisa. Itu Davis kalau cerita sama saya, ya tak pukul begini, terus tak tendang begini. Siapa yang ngajari? Pak Hengki pasti gak pernah ngajari lah. Ada tuduhan papahnya yang ngajari, enggak lah. Tapi itu orang kan, loh coba ya, itu kan anak, Anda cuma kasih makan nasi, saya ngomong, enggak mudeng. Tapi itu kan dilewati waktu-waktu itu. Nanti dia akan ada proses mencoba. Dari apa yang dia lihat, dia coba ini, coba itu, coba jalan, coba makan, coba ini, coba itu, sampai coba makan durian, itu udah tahapannya sendiri. Dicoba bisa gagal nggak? Bisa gagal. Paulus itu loh, melintasi ya dicegah, mencoba dilarang, bisa nggak? Bisa. Tapi itu biasa. Yang penting dicoba. Mana ada sih orang langsung berhasil? Bohong lah. Nah, nanti dari semuanya itu akan ada sebuah titik. Tuhan lihat akan hatimu dan timbul rasa percayanya. Lalu kemudian dia bicara sesuatu. Nah, bicara pun itu harus disimpulkan. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan pernyataan Tuhan dari Anda jalan dengan Tuhan dan coba begitu, itu memberikan pengalaman rohani dalam hidupmu. Lalu saudara akan bisa berkata, oh ini kesimpulannya. Kalau Anda pikirkan, sebetulnya ya, saya baru sadar itu hari Senin kemarin sih. Waktu Bill Wilson berkali-kali berkata buat sekolah 6 bulan, saya pikir-pikir, ya gendeng juga ya kita ini buat sekolah 6 bulan. Kita buat kebaktian untuk anak raja, banyak orang teriak-teriak, kayak beras dihapusin. Saya berkata nanti sekian bulan lagi atau akhir tahun kita hitung-hitungan lah. Yang komentar begitu baptis berapa, kita baptis berapa, kan begitu saudara hitungannya kan. Hari ini sudah kita baptis 800 orang, mereka belum ngomong lah. You do the talking, I receive the blessing. Ya. Akhirnya tunggalilah. Kerjain aja. Lumayanlah 6 bulan. Ajaib loh. Dan Anda bisa ngerti gak? Ini sekali visi ada bam, itu ada membuat macet jalan, membuat segala macam perputaran di daerah ini. Ini mendadak hidup banget. Dan saya bersyukur ada satu sisi aja. Coba sekolah nggak ada saudara. Ini hanya bagus Sabtu dan Minggu. Hari biasanya sepi. Bethlehem, malam kudus, sunyi senyap. Tuhan kasih sekolah buat kita. Saya bilang, nah ini, lupa ini buat apa lapangan segini gede? Buat olahraga anak sekolah. Iya, muter satu aja sudah ngos-ngosan saudara. Bagus kan?
Gurunya jadi baik-baik, muter aja sekali. Wah, kalau soal lain kan 7 kali. Enggak, ini sekali aja muter. Pingsan. Banyak loh, Anda bisa. Ajaib loh saudara. Ajaib. Cobalah. Gagal biasa. Dari semua itu akan mematangkan saudara. Lalu Anda akan bisa menyimpulkan. Begitu kau nyimpulkan Tuhan maunya begini, Anda jalan masuk, Tuhan buka hati orang untuk dengerin saudara dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, jembatan untuk bisa melihat itu loh saudara. Saya berdoa Anda semua punya. Kalau tidak, repot. Lupa kita kan, sebetulnya ya, nggak ada pertentangan antara Anda mau merencanakan dengan Anda supranatural, itu nggak ada. Semua itu bareng jalannya. Anda merencanakan kalau Tuhan nggak suka ya gagal. Habisin duit, habisin semua, hancur, nggak ada apa-apanya. Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya, ya. Tapi itu ngerti ini Tuhan, butuh proses. Saya cerita gini, ada pendeta bilang, Pak, tapi kan bisa salah. Iya, kan berisiko jelas. Hidup itu semua gambling. Tahu nggak, hidup kita ini semua itu perjudian, no? Resiko. Saya ngomong ke dia, waktu itu kami makan, Pak, kok Bapak berani makan ini? Bapak sudah periksa ke laboratorium, tidak ada racunnya. Jangan-jangan ada arsenik loh Pak, kayak almarhum Munir, nanti Bapak bisa. Loh, gak pernah saya periksa. Loh, kok Bapak makan? Ya saya percaya saja, persis sama Pak dengan Tuhan begitu. Lah kemudian Bapak habis ini mencret, Bapak berkata, hati-hati di restoran itu makan jadi mencret. Selesai kan? Nah kalau mati, ya pulang ke rumah Bapak. Mau gimana? Hidup kan begitu loh. Loh, Anda keluar rumah, siapa yang jamin Anda selamat? Gak ada toh. Kok keluar juga? Lah pacar menanti. Apapun yang kita buat, di dalamnya itu mesti ada unsur tanda petik judinya. Gak jelas kok. Karena kita ini bukan orang yang maha tahu. Tapi kalau kita nggak pernah mau jalani, tidak pernah mau mencoba, kita nggak akan pernah bisa menyimpulkan. Dan kalau orang hanya tahu soal menyimpulkan, tapi tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, juga nggak guna banyak. Tidak akan ada terobosan yang berlaku dalam hidup kita. So, saya berdoa hidup Anda dan saya adalah hidup karena kita mau melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Saya berdoa Anda menghasilkan sesuatu yang besar buat Tuhan dalam hidupmu. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Nehemia bangun tembok Yerusalem. Musuh-musuhnya berkata begini, ayo kamu turun, kita turun ke lembah Ono dan kita bicara. Bill Wilson khotbah bagus. Banyak orang itu negatif, membawa kita ke lembah Ono. Oh no, oh no, dia berkata harus oh yes, jangan oh no. Kakak anak raja, oh no, duitnya piro, oh no, nanti orang marah, oh no. Anak-anak buat KKR Internet Indonesia, oh no, anak-anak repot, nanti ngompol di sini, oh no. Oh no way, saudara. Kita harus oh yes dengan apa yang Tuhan mau. Coba mikir positif lah, lihat ke depan. Saya mau tantang anak-anak youth di sini. Yuli sudah buat KKR 2 kali dengan mereka yang penyandang cacat. Anak-anak kecil sudah banyak. Orang-orang di luar saudara sepupu banyak. Anda ngapain di sini? Stu datang begini-begini, nggak seru saudara. Gedung ini Anda harus penuhi.
rumahku harus penuh. Gak usah nunggu diperintah siapapun. Cari Tuhan. Bilang, Tuhan, di luar ada banyak orang menjerit butuh Tuhan Yesus. Kenapa Anda tidak buat sesuatu bagi Tuhan? Dan hidupmu, masa mudamu Anda dedikasikan bagi Tuhan. Saya melayani Tuhan saat saya umur 17 tahun. Tidak satu hari pun Tuhan mengecewakan saya. He never let me down. Dia tidak pernah kecewakan saya. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama. Berdiri sama-sama. Ada lagu bagus tuh. Waktu Tuhan bangkit di akhir zaman, ku mau di sana. Saudara sekalian, banyak orang tidak ada di tempat di mana Tuhan bergerak. Waktu dia menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan, waktu dia bawa orang-orang saudara sepupu kita puluhan ribu. Saya mau tanya malam ini, Anda di mana waktu itu? Ketika ribuan anak-anak dibawa ke Tuhan beberapa minggu yang lalu, where were you? Anda di mana? Ketika sekolah mulai dibangun dan Tuhan ngomong bangun sekolah, where were you? Anda di mana waktu itu? Ketika roh Tuhan sedang bergerak memberkati kota ini dan banyak orang dimenangkan, di mana kita hari itu? Lagu ini selalu berkata, aku mau di sana. Jangan sampai Anda dengan Tuhan patah hati berkata, engkau di sana, aku di sini, saudara. Saya berdoa Anda di tempat di mana Tuhan berada. Dan saya berdoa apapun yang dia bawa, yang dia lagi kerjakan, Anda di sana. Bill Wilson pernah khotbah tentang Obed Edom. Dimanapun ada Obed Edom, jaga tabut, keluarga Obed Edom di sana. Jaga pintu gerbang, keluarganya di sana. Apapun yang dikerjakan, Obed Edom di sana. Sebab dia mau di tempat di mana Tuhan berada. Ketika dia menjangkau waria, where were you? Anda di mana waktu itu? Ketika rumah singgah dibangun, kita punya 18 rumah singgah hari ini. Where were you? Anda di mana waktu itu? Saya berdoa, mulai hari ini Anda di tempat di mana Tuhan bekerja. Kalau hari-hari ini Tuhan mau jangkau lagi orang-orang muda, saya mau tanya, di mana Anda akan berada hari itu? Apakah Anda akan di barisan orang-orang yang membawa kegerakan di setiap sekolah, di kampus, di tempat di mana engkau tinggal, di kampung saudara, di keluarga saudara, di teman-teman? Anda akan di mana hari itu? Atau Anda hanya mau get along dengan somebody yang tidak jelas arahnya, dan Anda hidup dengan maumu sendiri? Saya berdoa kita ada di tempat di mana Tuhan ada. Kita ada di tempat kegerakan itu ada. Amen. Kita tidak mau ketinggalan. Come on, Hasto. Yes, Lord. Come on. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, seorang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, bangunan penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Ku ikut berperang, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku angkat tinggi, ku akan tinggikan bagi Tuhanku. Tuhan menyiapkan aku, mari kita bersorak. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan
lebih indah kecuali kita ada di tempat di mana Tuhan bergerak. Seringkali tanpa sadar kita sudah terpisah sangat jauh. Jadi penonton-penonton yang manis, duduk manis hanya menyaksikan apa yang sedang Tuhan kerjakan, menikmati setiap laporan yang diberi dan kita berkata ajaib, 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 ajaib. Tuhan cari orang-orang yang mau berpartisipasi, melakukan apapun yang Tuhan mau. Saya berdoa Anda ada di tempat di mana Tuhan bergerak. Amen. Saya tahu ini lagu lama, sebagian ingat, sebagian hafal. Nyanyikan sebisanya, pokoknya teriak, ku mau di sana. Amen, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Come on. Waktu Tuhan bangkit di zaman, orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. ku akan tinggikan panji Tuhanku, Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan ingatkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. ku mau di sana, Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu Tuhan ku mau di sana. perang dimenangkan, ku mau di sana, Ku mau ikut berperang sambil bersorak. ku akan tinggikan panji Tuhanku, Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. ku mau di sana, Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau ikut, ku mau ikut berperang sambil bersorak. ku akan tinggikan panji, Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan, Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. mari semua bersorak, ku mau di sana, Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Siapa mau di saat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita ada